Merdeka belajar wujud yang nyata. Selamat siang Bu Emi. Selamat siang Bu Yus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Yus, meskipun udaranya panas sekali tapi kita tetap Betul. semangat. Iya benar sekali. Sampai saya tadi sempat pesan-pesan es terus di warung rumah saya hati-hati ini. Bu Yus, nanti terlalu banyak minum es kita nanti malah ini Iya kondisi kita betul, malah kesehatannya terganggu ya. Oke. Baik Bu Emi, terima kasih sekali loh sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbincang-bincang hari ini. Nah, ini nyambung dari apa yang kita diskusikan kemarin ya Bu Emi tentang coaching. Kemarin saya sudah kita sudah sharing tentang coaching dan kita sudah berdiskusi banyak tentang coaching. Nah, saatnya hari ini Bu Emi harus melakukan praktek coaching ya. Nah, praktek coaching Bu Emi hari ini akan saya nilai. Siap Bu Emi? Siap Bu Yus. Baik. Nah, ini saya akan menyampaikan supaya Bu Emi tahu ya, apa sih sebenarnya yang nanti saya akan amati pada proses coachingnya Bu Emi gitu ya. Kita tahu bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3 ya, mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh, memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, ketiga hal ini dari apa yang saya sampaikan kemarin dan tadi, kira-kira apa sih yang ingin secara spesifik saya amati, yang ingin ditingkatkan dari kemampuan Bu Emi dari 3 kompetensi tadi? Yang mana? Baik, memang hari ini saya rencana melakukan coaching dengan rekan sejawat saya Bu Yus, dan di antara ketiga kompetensi coaching itu yang ingin saya tingkatkan dan saya ingin kembangkan itu di mendengarkan aktif Bu Yus. Oke, mendengarkan aktif ya. Nah, alasan apa sih kok yang dipilih mendengarkan aktif Bu Emi? Oke, di sana ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian hadir penuh. Nah, ini yang dia mendengarkan aktif ini kayaknya sepertinya saya itu kurang sabaran begitu loh Bu Yus. Terlalu memberikan intervensi kepada kunci saya dan secara tidak sengaja kadang itu selalu memutus gitu loh. Kunci itu belum cerita banyak, di tengah-tengah itu seakan-akan saya ingin masuk ke dalamnya begitulah. Ini yang menjadikan saya harus banyak latihan ini Bu Yus. Iya. Wah, luar biasa Bu Emi sudah memahami kemampuan diri dan membaca apa yang sedang terjadi pada saat Bu Emi coaching. Nah, dari apa yang Bu Emi sampaikan tadi ya, kendala-kendala tadi, kira-kira capaian Bu Emi pada mendengarkan aktif saat ini di level berapa? Kalau yang saya rasakan ini, kemampuan saya masih di level 5 Bu Yus. Nah, nantinya saya ingin mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ini sehingga saya nanti dapat berada di posisi level 8, 9 lah nantinya. Wah, bagus sekali kalau misalnya Bu Emi punya semangat ya untuk bisa meningkatkan lebih dari yang sekarang. Ya, semoga nanti Bu Emi akan menemukan strategi baru ya untuk meningkatkan kompetensi Bu Emi pada mendengarkan aktif. Baik Bu Emi, untuk selanjutnya mungkin saya ingin menambahkan sedikit Bu Emi ya, tentang tadi kan kompetensinya tentang mendengarkan aktif ya. Juga tadi pada pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching, mungkin saya perlu sampaikan supaya Bu Emi nanti bisa menggali lebih jauh, lebih dalam pada saat melakukan proses coaching. Jadi pertanyaan berbobot nanti Bu Emi akan bisa lakukan dari bagaimana Bu Emi mendengarkan aktif tadi ya, dan memberdayakan coaching juga merupakan
aksi yang spesifik yang Bu Emi nanti rencanakan bagaimana mendorong ide-ide Koce untuk bisa muncul dan memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Ya, itu hal-hal yang nanti juga akan menjadi pengamatan saya, dan setelah Bu Emi melakukan proses coaching, kita akan berbincang lagi dan kita akan melakukan refleksi, dan saya juga memberikan informasi tentang umpan balik yang dari hasil yang saya amati dari proses coachingnya Bu Emi. Dan juga satu hal lagi, saya juga akan mengamati bagaimana proses atau strategi daripada coaching Tirta ini bisa terjadi atau dilakukan oleh Bu Emi. Begitu ya Bu Emi, bisa dipahami? Siap, Bu Yus, insya Allah. Oke, semoga sukses proses coaching Bu Emi bersama Bu Dwi. Bu Ningsih, Bu. Bu Ningsih, maaf. Ya, terima kasih. Silahkan Bu Emi, saya berikan waktu untuk bisa proses coaching saat ini. Terima kasih, Bu Yus. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Ningsih. Waalaikumsalam, Bu Emi. Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya. Sudah lama sekali kita tidak ketemu ya, Bu Ningsih. Iya, Bu. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu Ningsih? Kabarnya agak kurang baik, Bu. Ya, kurang baik ya. Kenapa ini yang menyebabkan ini? Nanti kita bincang-bincang dulu ya. Semoga kita sehat selalu ya, Bu Ningsih, meskipun Bu Ningsih dalam kondisi yang kurang fit begitu ya. Baik. Dari mulai tadi saya sapa katanya kurang enak, kurang ini, galau. Kenapa ini, Bu Ningsih? Apakah ada yang ingin disampaikan dengan saya, ataukah ada yang ingin diceritakan, berbagi dengan saya, Bu Ningsih, terkait dengan kegalauan tadi? Iya, Bu. Kalau boleh nih saya mau cerita nih, Bu. Jadi di sekolah itu saya sudah merasa tidak nyaman, Bu. Ya nyaman bekerja lah, bukan berarti tidak nyaman dengan anak-anak ya, tapi kondisi kerjanya yang membuat saya tidak nyaman untuk bekerja. Oke, baik. Nanti Bu Ningsih bisa cerita lebih banyak lagi, lebih terbuka lagi ya. Nanti kita fokuskan pada situasi yang Bu Ningsih alami saat ini ya. Boleh Bu Ningsih untuk mengawali dari bercerita tadi. Bu Ningsih, apa yang ingin didapatkan dari percakapan kali ini dengan saya ini? Mungkin nanti saya bisa dapat solusi ya, Bu, ya, untuk mengatasi masalah saya ini. Apa yang harus saya lakukan, kemudian endingnya nanti seperti apalah gitu loh, Bu. Jadi nanti saya bisa nyaman lagi bekerja. Oke, jadi Bu Ningsih ingin mendapatkan hasil dari percakapan ini adalah suasana yang kondusif begitu ya. Nanti bagaimana ke depannya setelah kita percakapan ini. Begitu ya Bu Ningsih ya. Iya, Oke. betul. Baik, mari kita sama-sama mencari akar masalah yang menjadi kegalauan dari Bu Ningsih. Menurut Bu Ningsih, apa sih yang membuat hubungan Bu Ningsih dengan rekan sejawat itu dikatakan tidak kondusif atau kurang harmonis? Mungkin karena itu ya, Bu, ya, kita seperti terpecah, Bu. Jadi kita nggak solid lagi kayak dulu. Jadi ada beberapa semenjak ada rotasi itu, Bu, ya, kan banyak guru-guru baru yang masuk ke sekolah. Sedangkan guru-guru yang lama itu dirotasi ke sekolah lain. Imbasnya apa? Imbasnya itu kondisi kerja kita yang tadinya sudah terbentuk nih, Bu, ya, sudah solid gitu kan ya. Itu kita harus menyesuaikan lagi dengan teman-teman yang baru. Nah, teman-teman yang baru itu tidak sejalan dengan kita, cara kerja kita bagaimana. Kemudian mereka itu menganggap bahwa kita yang sudah lama di situ tuh sok kayak gitu, Bu, ya. Sok bisa, sok mampu, sedangkan mereka sendiri menganggap aku juga bisa. Tapi kok yang disuruh kok saya dan teman-teman saja yang lama di situ.
gitu. mhm, Nah, akibatnya, mhm, teman-teman itu seperti dan kebetulan Bu, teman-teman yang baru itu memang, dekat dengan kepala sekolah. Jadi ada oh, bendahara. Saya memang, mhm, dulu bendahara, cuma saya kan, mengundurkan diri agar, mhm, ibaratnya rolling lah dengan guru yang lain biar bisa merasakan juga. mhm, Jadi, iya, kebetulan yang dekat dengan Bapak yaitu ada TU-nya, kemudian ada bendaharanya, ya dia sekitar situlah yang oke, kemudian mhm, mhm, membuat, suasananya tidak enak sehingga mhm. merubah pandangan kepala sekolah terhadap kita juga. Oke, berarti intinya di sana itu ada gap begitu ya, Bu, ada, apa namanya, gerombolan sendiri-sendiri begitu ya antara yang senior dengan junior, begitukah, Bu? Iya, ada blok barat, blok timur. Oke, blok barat, blok timur boleh dikatakan seperti itu ya. Kira-kira Iya. Ibu di blok mana nih? Saya nggak tahu ini Bu, saya itu Netral aja ya, Bu, maunya ya, iya, gitu ya? saya nggak maunya tuh nggak ada Heeh, heeh. blok-blokan Bu, kita tetap, Oke, di garis solid tengah gitu. begitu ya, yang Mhm, ingin diharapkan Bu Nesya itu di garis tengah iya begitu ya? betul. Oke. Apakah dari kondisi ini semua ya, kondisi ada blok barat, blok timur, ini berdampak pada Bu Ningsih atau apa namanya, Bu Ningsih, mmm, dampak yang bagaimana yang ini antara blok barat dan blok itu yang merasa Bu Ningsih itu terganggu sekali begitu? Tentunya sangat mengganggu ya Bu, terutama Mhm, kalau berhubungan dengan, langsung menyasar ke individu ya. Jadi pernah, mhm, suatu ketika, pada saat itu, saya langsung di-jas di dalam rapat oleh kepala sekolah. Jadi langsung sasarannya ke individu, karena mungkin, di antara teman-teman tersebut ada yang tidak suka dengan saya. Nah, di mmm, situ saya, langsung, ibaratnya apa ya, seperti gelas yang dia jatuhkan, hancur mhm, rasanya. mhm, mhm. Jadi saya Berkeping-keping. iya Bu, langsung, ya Allah ternyata yang saya lakukan selama ini di sekolah belum tentu, disambut baik oleh yang lain. Niat saya baik, belum tentu mereka merasakan hal tersebut. Dan Mhm, saya, melakukan tersebut bukan karena saya ingin pamer saya bisa atau mampu mhm, sebenarnya, tapi mungkin, teman-teman yang lain berpikir biar saya itu dianggap mampu, bisa, gitu. mhm, mhm. Padahal saya kan juga mengerjakan hal tersebut kan bukan sendiri, saya pasti kolaborasi dengan yang lain. Mungkin karena saya Mhm, ditunjuk jadi ketua atau apa, kan sedikit-sedikit saya pada saat itu ya, Bu, ya. Nah, mhm, itu mungkin ada yang nggak suka, mungkin entah apa yang mereka sampaikan ke Bapak pada saat itu, kemudian rapat saya di-jas, gara-garanya, saya itu dianggap membanding-bandingkan sekolah dengan sekolah lain. mmm, Padahal saya itu, ibaratnya mengambil praktik baik dari sekolah lain, mhm, apakah bisa diterapkan di sekolah kita. Tapi, mhm, saya malah dianggap membanding-bandingkan sekolah kita dengan mmm, lain. Nah itu jadi oke, pas di mhm, situ Bu, mhm, pokoknya di dalam rapat. Nah sejak saat itu saya langsung, ya sudahlah mungkin sampai di sini aja usaha saya untuk sekolah ini. Mungkin saat ini kepala yang sekarang dan teman-teman yang sekarang tidak membutuhkan saya lagi. Jadi saya berpikir oke, seperti itu. mhm, mhm, baik, baik, saya paham dengan apa yang dirasakan oleh Bu Ningsih ya. Ketika Mhm. kita sudah tahu nih penyebab, kemudian akar masalah yang menjadi kegalauan dari Bu Ningsih ini, kita kan sudah tahu, Bu Ningsih sudah bercerita tadi, dan itu juga berdampak pada Bu Ningsih ya, imbasnya juga kepada Bu Ningsih. Eee, apakah Bu Ningsih sudah pernah mencoba untuk mengatasi situasi itu? Saya pertama itu, emosi ya, Bu, ya, mungkin Mhm, emosi terus saya itu, eee, galau, terus menangis, Bu, saya itu pada saat itu menangis, "Ya Allah, ternyata selama ini yang saya lakukan sampai saya mhm, ibaratnya, full kerja." Ibaratnya kalau sekarang ya totalitas tanpa mhm, batas itu, mhm, ternyata, sambutannya, tidak sesuai harapan. Jadi, mhm, saya kemudian berpikir, ya sudahlah mungkin memang sudah saatnya saya sudah fokus saja ke kelas, saya lebih, fokus untuk pengembangan diri saya. Terus, saya mulai berpikir dan introspeksi diri Bu, kayak refleksi seperti itu. mhm.
Oke, jadi, introspeksi diri itu yang Mhm. upaya yang pertama kali dilakukan oleh Bu Ningsih. Mhm. Mungkin ada upaya lagi Bu untuk memperkuat, apa, memperkuat supaya kegalauan itu tidak ada lagi? Adakah upaya yang lain Ibu? Upayanya gini Bu, kan karena saya, oleh teman-teman lain tuh kan dianggap remeh ya. Mungkin, oh Mhm, karena sudah sering ditunjuk, terus paling ya heeh, itu lagi gitu kan, kurung karuan ya iso, kan gitu. Nah akhirnya heeh, saya, ingin menunjukkan bahwa saya memang benar-benar mampu. mhm, Pertama saya mendaftar, di guru penggerak tersebut, menjadi PP. heeh, Saya pada saat kali mendaftar tuh saya tidak mau bercerita pada siapa-siapa. Saya tidak heeh, menunjukkan bahwa saya mendaftar. Jadi saya hanya minta tanda tangan kepala sekolah, persetujuan mhm, saja, semua saya kerjakan sendiri. Pada mhm, saat pengumuman pun Bu, saya tidak, apa ya, tidak berkoar-koar, saya keterima," tidak, saya diam saja. Bahkan yang membocorkan itu malah teman lain, "Loh, mhm, ternyata mhm, Bu Nisi sudah diterima." Saya diam aja Bu. Cuma saya mhm, butuh hanya persetujuan dari kepala sekolah, itu saja. Jadi mulai dari, pengajar praktek, kemudian fasil. Jadi fasil tuh saya mhm, diam-diam, Bu. Ke mhm, bapak juga saya hanya minta izin, kemudian cuklaknya saya berikan, bapak mengizinkan. Jadi ya saya membuktikan bahwa ternyata saya, mungkin di sekolah ini bagi mereka sudah tidak berguna, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ilmu saya mungkin masih berguna di tempat lain. Mungkin ini saatnya saya, eee, membagikan pengalaman dan ilmu saya untuk orang lain selain di sekolah saya. heeh, luar biasa. Jadi upaya-upaya tadi ada introspeksi diri, kemudian ingin menunjukkan bahwa untuk pengembangan diri ya secara profesional bahwa, Bu Nesya itu masih dibutuhkan di tempat lain begitu ya, Mhm. meskipun di tempat itu tidak apa namanya, tidak dihargai atau appreciate-nya itu kurang begitu ya. Eee, Kira-kira Bu Nesya dari kedua upaya itu yang efektif itu yang mana Bu Nesya? Mungkin yang kedua ya, Bu, ya, jadi saya ibaratnya, sedang menunjukkan kewarasan jiwa. Daripada saya bergulat dengan hal-hal yang seperti itu, saya lebih baik, Mhm, menggunakan ke hal-hal yang positif. Jadi saya lebih mhm, mengembangkan diri lagi, kemudian apa yang mhm, saya dapat bisa berimbas kepada anak-anak. Kemudian, mhm, apa yang saya dapat dari guru penggerak bisa saya gunakan untuk memperbaiki kondisi di sekolah, kolaborasinya. Jadi, saya ingin semuanya kembali lagi normal, bahkan saya mengajak teman-teman yang berseberangan dengan saya untuk andil ikut serta dalam guru penggerak. Tapi mhm, mungkin karena mereka, belum tergerak, ya masih masih tidak maka saya akan terus dengan cara ini tadi Bu, berbagi praktik baik, dengan saya jadi ketua kombel, saya mengajak, teman-teman untuk, melakukan latihan setiap hari Kamis. Jadi ada kombelnya, tapi meskipun belum daring ya Bu ya, masih di sekolah. Jadi saya oke, berusaha apa ya, menyatukan lagi teman-teman heeh, heeh. lewat kombel itu. Oke, secara tidak langsung Bu Nisin tadi sudah bercerita loh rencana-rencana aksi ke depannya itu Mhm. untuk, mengatasi atau, ketika sudah menemukan solusi, tadi kan ada, panjenengan sudah mengutarakan penyebabnya, kemudian sudah mempunyai upaya-upaya solusi penanganannya, kemudian ternyata secara tidak langsung ini tadi, setelah saya dengarkan panjenengan sudah mempunyai rencana-rencana begitu ya, rencana Iya. aksi. Nah, sekarang untuk rencana aksi itu langkah kecil yang akan Ibu Ibu mulai lakukan itu yang mana dulu? Mungkin melalui kombel itu ya, Bu, ya. Kalau kombel Mhm, itu kan pasti nanti yang memimpin kan kepala sekolah. mhm, Jadi, mhm, kalau yang memimpin kepala sekolah kan, pasti teman-teman langsung ikut datang hadir gitu kan. mhm, Tapi mhm, kalau kita yang, mengajak kan belum tentu mereka mau. Jadi mungkin mhm, yang mhm, kombel itu jadi kita, insya Allah tanggal 3 nanti kita akan ada kombel daring dengan mhm, salah satu, fasil juga yang kemarin saya, minta bantuan di grup untuk menjadi narasumber yang literasi numerasi itu, insya Allah tanggal mhm. 3 itu saya juga, akan mengadakan kombel bukan hanya di sekolah, mungkin saya akan bagikan ke sekolah lain atau mungkin saya akan bagikan ke dinas juga.
Oke, rencananya sangat bagus sekali Ibu ya. Tentunya nanti rencana tersebut juga fleksibel ya Ibu, menyesuaikan kondisi waktu, kondisi teman-teman dan tentunya dari Kombel tersebut kan mempunyai agenda juga kan Ibu ya. Oke, bagaimana Ibu yakin kalau langkah awal itu tadi akan berhasil dengan rencana tersebut? Oke, saya yakin mungkin teman-teman, bisa hadir karena nanti kan narasumbernya kan bukan saya, Bu, bukan Mhm. hanya saya. Jadi mereka bisa mengambil, praktik baik dari narasumber tersebut yang di luar sekolah dan bahkan mungkin, tidak dikenal. Jadi apa yang, Mhm. dipelajari itu kan kalau misalnya, sudah perspektifnya negatif pada kita kan mungkin sulit Mhm. menerima. Tapi Oh. kalau dari orang lain yang tidak dikenal, apa yang disampaikan mungkin bisa menerima. Nah, mungkin mudah-mudahan teman-teman itu bisa mengambil intisari dari Kombel tersebut dan mungkin, mudah-mudahan, bisa menjadi refleksi kita bersama, dari hasil Kombel tersebut sehingga, eee, timbullah refleksi itu menjadi hal yang positif untuk kita bersama. Oke, jadi Ibu yakin ya akan Iya, keberhasilan rencana membentuk Kombel itu. iya. Kira-kira siapa yang Ibu membutuhkan dukungan atau bantuan siapa untuk membuat rencana aksi itu berhasil? Yang jelas pasti yang pertama adalah kepala sekolah ya, Bu, ya. Saya butuh dukungan kepala sekolah untuk, Mhm. menggerakkan ibaratnya seperti itu, menggerakkan teman-teman untuk, andil ikut serta dalam kegiatan ini. Yang kedua rekan saya yang, saat ini menjadi, partner saya, Mhm. koordinator, kurikulum, saya koordinator kesiswaan, jadi saya berpartner dengan beliaunya untuk ya ini Mhm. tadi, kita punya misi yang sama, bagaimana kita mengupayakan kita bisa solid lagi seperti dulu. Mhm. Kemudian, dari, pihak teman-teman Fasil yang alhamdulillah, bersedia menjadi narasumber, mudah-mudahan ini menjadi, perdana dan pembuka, Mmm. untuk Kombel kita. Sehingga nanti kalau ini berhasil, otomatis kan teman-teman akan antusias, kita akan Mhm. mengadakan lagi Kombel-Kombel yang berikutnya dengan narasumber yang, berbeda, dengan bantuan teman-teman Fasil, dengan bantuan teman-teman guru penggerak di Surabaya juga, dengan bantuan, dari Dinas Pendidikan juga. Oke, ya semoga rencana aksinya berhasil seperti yang diharapkan ya Bu Ningsih. Oke, Amin amin. apa yang bisa Bu Ningsih simpulkan dari percakapan kita ini Bu Ningsih? Saya sudah merasa lega, Bu, ya. Ternyata, solusi yang tadinya sudah terpikirkan, eee, bisa apa ya, sekarang sudah mulai mantep ya, Bu, ya. Tadinya kan Mhm. hanya, "Ah, bisa nggak ya? Mungkin Mhm. tidak ya?" Seperti itu. Dengan Mhm. berbincang-bincang dengan Ibu, saya semakin yakin bahwa Mhm. apa yang saya rencanakan mungkin bisa saya wujudkan dan insya Allah mudah-mudahan berhasil sesuai dengan harapan saya. Alhamdulillah, amin. Semoga Mhm. berhasil ya Bu Ningsih ya Amin, rencana iya. aksinya dan semua apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Bu Ningsih, kegalauan itu sudah tidak ada lagi dan ada blok Iya. A, blok B itu tidak ada sehingga semuanya bisa saling kondusif begitu ya. Amin amin, Oke, iya. ada hal lain yang ingin disampaikan Ibu Oke, sebelum kita berakhir? iya, terima kasih Bu Emi atas waktunya, atas sharing-sharing-nya. Dengan demikian saya bisa menemukan solusi atas masalah saya dan saya harapkan Bu Emi jangan bosan-bosan ya kalau saya sering menghubungi Bu Emi untuk sharing-sharing, masalah yang terjadi pada saya. Oke, siap Bu Ningsih, siap membantu, siap menerima curhatan dari Bu Ningsih. Nanti kita, next time kita bisa lagi berbincang-bincang lagi, oke. Oke, Terima bisa kasih Bu kolaborasi ya Bu ya? iya iya, terima kasih ya Bu Ningsih atas, kepercayaannya untuk berbagi dengan saya. Saya selalu Sama-sama. welcome. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Emi. Ya. Selamat siang Bu Emi. Selamat siang Bu Yus. Bagaimana hari ini setelah Bu Emi melakukan coaching? Alhamdulillah, saya sedikit puas Bu dengan, praktek coaching yang saya lakukan dengan Bu Ningsih. Karena
kepuasan saya ini terlihat dari, kucinya tadi itu plong gitu loh, sudah menemukan sendiri solusinya. Jadi saya juga merasa puas, untuk bisa membantu dan menggiring kuci saya, menyampaikan, apa yang jadi unek-uneknya. Baik, luar biasa. Saya juga tadi menangkap hal-hal yang positif ya, yang bagus, yang luar biasa, yang terjadi interaksi yang apa ya, mengalir begitu ya. Jadi sangat-sangat, menolong apa yang disampaikan oleh Coach. Nah, untuk mendampingi tadi ya pada saat proses coaching, menurut Bu Emi, performa Bu Emi pada mendengarkan aktif sampai di mana? Insya Allah dengan percaya diri ya Bu, saya sudah di level 8 atau Luar 8,5 lah biasa, Bu, nggih. keren keren keren. Iya iya, luar biasa. Tadi juga saya melihat ada, apa ya, dari yang sebelumnya, saya melihat bahwa ada, kemajuan ya, dari Bu Emi. Nanti akan saya sampaikan juga untuk sesi, apa namanya, refleksi, kita akan melakukan sesi refleksi ya, sebentar lagi. Namun ada beberapa hal yang ingin juga saya kuatkan atau saya tanyakan kepada Bu Emi ya. Oke, kemudian Bu Emi, untuk mendengarkan aktif tadi, betul kata Bu Emi bahwa sudah sampai level 8,5, itu berarti ada peningkatan yang luar biasa ya dari Bu Emi. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil refleksi atau hasil pengamatan saya ya Bu Emi. Izin menyampaikan untuk hasil, pengamatan saya. Dengan senang Boleh ya, Bu hati, Emi? itu yang saya butuhkan dan harapkan. Oke. Iya, baik. Terima kasih untuk, waktu yang diberikan oleh saya untuk bisa menyampaikannya. Saya, tadi sudah mencatat ya beberapa hal yang perlu saya nanti akan komunikasikan kepada Bu Emi. Di mana dari, apa namanya, rubrik yang di awal sudah saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang saya amati dari proses coaching Bu Emi, yaitu tadi mendengarkan aktif yang sudah sangat baik untuk, peningkatan kompetensi Bu Emi ya, kemudian pertanyaan berbobot dan pemberdayakan coaching. Nah, saya akan mengupas satu-satu. Nah, tadi pada saat mendengarkan aktif, saya melihat bahwa Bu Emi sudah bagus untuk fokus sepenuhnya kepada lawan bicara Bu Emi. Jadi, melalui bahasa tubuh Bu Emi juga, Bu Emi sudah fokus ke depan begitu ya. Selain menatap, langsung dengan Coach, Bu Emi juga memiliki gestur gimana bisa, memberikan penguatan terhadap apa yang dikatakan oleh si Coach ya. Bu Emi juga tidak memberikan apa, asumsi atau mungkin menggiring kepada opini Bu Emi sendiri tentang apa yang dikatakan oleh si Coach. Juga judgement tidak terdengar, saya muncul. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan terbukanya juga sangat bagus sekali. Karena Bu Emi di dalam membuat, pertanyaan terbuka, ada hal yang sangat, apa ya, menurut saya luar biasa adalah bagaimana Bu Emi membuat parafrase, memastikan pemahaman Coach dan pemahaman Bu Emi itu menyatu. Sehingga pada saat, si Coach menyatakan iya, berarti Bu Emi melanjutkan dengan pertanyaan terbuka berikutnya. Nah, ini penting sekali parafrase ini bisa, dimunculkan dalam setiap percakapan coaching karena itu tadi menghindari asumsi. Kita harus menanyakan, kita harus satu persepsi dengan apa yang dirasakan oleh si coach. Dan tadi sudah Bu Emi kemas, sangat baik dan dikonfirmasi juga kepada coach sehingga itu akan lebih memunculkan pertanyaan berbobot tadi ya. Baik, kemudian hal yang lain dari alur, daripada, alur
tirtanya ya, mulai dari pertama bagaimana pertanyaan-pertanyaan umum itu sudah dimunculkan oleh Bu Emi, di mana kesepakatan dan tujuan dan hasil Bu Emi sudah pertanyakan dan yang diinginkan oleh si coach sudah disampaikan oleh Bu Emi. Namun Bu Emi pada saat identifikasi tadi saya lihat ada sedikit kesulitan yang dialami Bu Emi pada saat mengidentifikasi daripada apa yang dialami si coach dalam pemetaannya. Namun itu tidak menjadikan Bu Emi jauh daripada inti pembicaraan yang dilakukan, sehingga pemetaan situasi bisa terjadi lagi oleh karena apa yang sudah disampaikan Bu Emi sudah bagus, jadi pemetaan bisa dapat dilakukan. Dan aksi reaksi tadi sudah dilakukan juga, di mana Bu Emi menanyakan strategi apa yang akan dilakukan oleh si coach pada saat menyelesaikan masalahnya, dan momen komitmen juga di akhir, di mana Bu Emi bisa menutup dengan baik kata-kata atau kesimpulan yang dilakukan oleh si coach itu memberikan bahwa dampak proses coaching sudah terjadi di akhir pembicaraan dan membuat si coach merasa lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini adalah penilaian saya Bu Emi. Semoga apa yang saya nilai ini dapat bermanfaat. Bagaimana menurut Bu Emi? Apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Alhamdulillah dengan pengamatan Bu Yu saya merasa sedikit diperkuat ya Bu Yus dengan apa yang menjadi kekurangan saya, dan apa namanya di sini saya rasa juga melalui motivasi dan penguatan dari Bu Yus tadi itu saya merasa wah ini Pak nanti saya akan kembangkan lagi begitu Bu Yus. Jadi alhamdulillah ada yang memberikan signal ya kepada saya begitu apa namanya apa-apa yang menjadi yang harus saya kuatkan lagi begitu. Terima kasih Bu Yus atas masukan dan sarannya, luar biasa, saya sangat senang sekali. Terima kasih. Baik, Bu Emi, untuk sebelum kita akhiri percakapan ini, mungkin ada kompetensi apa lagi yang mungkin Bu Emi mau tingkatkan di sesi coaching berikutnya? Saya lebih akan ini Bu Yus, yang saya akan tingkatkan ini, lebih menggiring begitu, menggiring lagi atau mengerucut lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tidak terlalu bertele-tele si coach ini untuk menyampaikan A sampai Z begitu. Jadi apa namanya pertanyaan itu lebih mengerucut begitu Bu. Ini yang akan saya kembangkan lagi. Baik, luar biasa, akan saya catat Bu Emi bahwa ada kompetensi yang mungkin ke depannya akan Bu Emi kembangkan lebih lanjut lagi. Semoga dengan pengalaman berikutnya peningkatan demi peningkatan akan terjadi ya dalam diri Bu Emi tentang kompetensi yang akan ditingkatkan selanjutnya. Dari pembicaraan kita mungkin ada hal yang ingin disampaikan, hal terakhir Bu Emi sebelum kita tutup? Saya ucapkan terima kasih pada Bu Yus yang sudah membantu saya, menguatkan saya, memotivasi saya untuk menjadi lebih baik begitu. Dan saya dari semua yang disampaikan Bu Yus itu menjadi suatu pegangan dari diri saya untuk lebih dapat berkembang lagi ketika saya melakukan coaching lagi terhadap teman, terhadap pembelajaran di kelas atau terhadap di lingkungan sekitar saya. Itu Bu Yus. Terima kasih banyak Bu Yus sudah banyak membantu saya. Iya, sama-sama Bu Emi. Baik, kita akan akhiri perjumpaan kita pada hari ini ya Bu Emi. Semoga kita juga akan dipertemukan lagi dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Bu Yus atas Assalamualaikum waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa.